His hand is free, my Savior, Lord, that curse and grace. His body bound, and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy storm, Messiah still and all alone. Come on, everybody, sing. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. And on the third of break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble dead, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name, katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Katakan, oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Katakan dengan lembut, oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever.
kasih Tuhan, pada sore hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya pada sore hari ini apa yang kami lakukan Tuhan bisa memberkati teman-teman kami Tuhan yang sedang menyaksikan dari rumah Tuhan. Melalui keadaan ini kami percaya ada sesuatu yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Saya percaya teman-teman dimanapun berada yang hari ini sedang menonton kegiatan kita. Hari ini kita beda teman-teman karena kalau biasanya kita setelah praise and worship itu khotbah, bawa firman, tapi hari ini kita bakalan mendengarkan kesaksian lah, atau Kak Danis boleh cerita sedikit mengenai kehidupannya lah, sedikit-sedikit gitu. Kak Danis. Ya, halo semuanya, adik-adik RBI, PBI, shalom. Gimana Kak Danis kabarnya hari ini? Ini kita udah mulai ngobrol nih? Udah dong. Baik. Saya gini-gini dulu Kak Danis, saya deg-degan saya juga. sama-sama. Soalnya nggak ngeliat orang nih. Iya bener. Lalu gimana? Hari ini kesini naik apa Kak Danis? Naik motor. Oh naik motor, tumben kan naik sepeda? Enggak, sebenarnya mau guling-gulingan, cuman habis hujan jadi naik motor aja. Oh naik motor aja, siap. Kak Danis, selama pandemi ini kegiatannya di rumah apa sih Kak Danis? Kalau boleh tahu? Sebenarnya sih boleh dibilang kan saya memang kerjanya di rumah. Udah ya 2 tahun terakhir ini memang selalu punya usahanya di rumah, jadi nggak terlalu kaget sih sama peralihan masa pandemi ini. Cuma memang hampir tidak pernah keluar meeting aja gitu loh. Kebanyakan meetingnya melalui online atau melalui chatting dan sebagainya gitu aja sih. Gitu. Tapi Kak Danis mempengaruhi nggak sih? Maksudnya dalam artian dulu kan sebelum pandemi kan mungkin jadi banyak jobnya gitu, atau sekarang lagi ngerjain satu project gitu di masa-masa seperti ini gitu. Terpengaruh lah ya. Terpengaruh ya. Artinya nggak bisa menghindari, jadi tetap ada yang namanya proyek-proyek gantung atau istilahnya situasi ini sebenarnya mau diapain nih, karena kan klien-klien juga boleh dibilang lagi masa pandemi ini juga terhambat semua ya gitu. Jadi memang sedikit banyak terganggu aktivitas dan proyeknya gitu. Oh gitu. Tapi kalau ngeliat dari badannya Kak Danis nih selama di rumah gini kayak masih tetap sama aja gitu. Enggak, kalau kayak saya nih ya, saya terus terang agak naik sih berat badannya Kak Danis. Karena ya itu tadi sih ya, karena masa pandemi ini kan saya juga sebelumnya kan kerja kan, dan akhirnya ya jujur aja di rumah kan. Terus ya jadinya sekarang di rumah makan terus minum gitu, terus jadinya berat badannya tuh jadi kayak nambah gitu. Kalau Kak Danis kayaknya masih tetap biasa aja, apa olahraga di rumah gitu atau gimana? Enggak juga sih, itu sebenarnya yang membedakan mana yang ada pendampingnya, mana yang enggak. Oh siap, pendamping. Ada pendampingnya, Ya. ada yang ngatur. Oke. Nggak boleh makan banyak, nggak boleh makan malam, jadi ya mungkin segini-segini aja. Oh gitu. Tapi di rumah istri lebih sering masak atau maksudnya beli di luar gitu? Lebih Enggak banyak selama masak. pandemi ini, enggak selama lagi. Mostly kita kebanyakan masak sendiri. Masak sendiri. Apalagi pada saat pandemi ini, jadi banyakan masak sendiri. Jadi kita ya coba selain berhemat juga ya. Berhemat juga, benar. Tapi bener, yang saya suka dari Kak Danis sama Kak Astrid itu kalau beli makanan di mana gitu, selalu bawa tempat sendiri gitu, nggak pernah mau pakai plastik. Dan bahkan saya sering perhatiin gitu ya Kak Astrid ya, suka ngambilin itu botol-botol plastik gitu. Saya jadi inget dulu saya kecil tuh, saya juga pernah Kak Danis kayak begitu. Mulung gitu. Mulung, iya bener, saya mulung sampai ketahuan sama ibu saya, terus ibu saya bilang, kamu ngapain mulung gitu kan? Lah orang saya ikut teman-teman saya gitu. Itu gimana Kak Danis? Boleh diceritain emang dari muda kayak gitu? Bagaimana? Sebenarnya enggak ya, enggak dari muda, tapi memang ada banyak hal yang tiba-tiba secara akumulasi tuh menginspirasi begini. Kita itu diawali dari istri saya sih, dari Kak Astrid, dia berusaha mengurangi sampah dalam segala aktivitasnya. Jadi misalnya mau belanja atau mau jajan,
kita selalu usahakan gimana caranya sampahnya itu nggak banyak atau nggak ada bahkan. Oh. Artinya kita bisa jadi satu makan di tempat. Oh. Kedua, kalaupun bungkus, kita bawa tempat sendiri gitu loh, sehingga pengalamannya begini kan, kalau kita beli nasi goreng itu kertas kuning itu kan langsung dibuang kan, nah itu kan jadi sampah kan, dan itu yang kita kurangi, makanya kita kemana-mana bawa tempat makan, bawa kantong plastik, bawa tas, jadi udah jadi kantong Doraemon standar tuh untuk bawa-bawa kemana-mana gitu. Ya. Tapi saya pernah lihat satu postingan dari Kak Danis nih di Instagram teman-teman. Jadi stalking juga ya? Saya tuh sedikit banyaknya memperhatikan yang kecil-kecil. Oke. Jadi salah satu postingan Instagramnya Kak Danis tuh, Kak Danis posting makanan. Kalau orang-orang biasa posting makanan itu kan makanannya ada gitu. Misalnya sebelum makan dia posting gitu di Instagram. Tapi di salah satu postingannya Kak Danis itu, Kak Danis posting makanannya udah habis dengan sedikit ya sampah lah. Ada nggak? Coba cek di Instagramnya. Ada kan, sih, bener kan? Ya, betul. Tapi udah lama ya itu ya? Ya udah lama. Tapi saya maksudnya ini juga sih. Ngejar ke bawah. Gitu. Ketahuan deh. Sama seperti yang tadi, jadi kita berusaha mengurangi sampah dan kembali lagi pendamping saya itu menginspirasi begini. Jadi boleh dibilang selalu usahakan makan itu habis. Karena apa? Karena awalnya sebenarnya kita selalu kesulitan kalau nyuci piring ada makanannya kan, ada bekas makanannya kan. Betul. Sehingga jadi kita mulai dari keluarga, saya ajak anak-anak, terutama istri saya itu kalau makan harus habis. Kenapa? Supaya yang nyuci jadi lebih gampang. Gitu. Nah, itu kebawa kemana-mana. Karena kita pikir juga setiap kita makan di mana-mana, pasti kan ada yang nyuci piring kan? Betul. Nah, kenapa enggak gitu loh? Kita membantu dia supaya kerjaannya lebih mudah dengan makannya lebih bersih atau benar-benar tidak ada sisa. Begitu. Dan tapi saya mau cerita hal lainnya adalah begini. Kebanyakan orang posting mau makan tuh makanan bagus gitu ya, makanan rapi. Betul. Tapi pertanyaannya, bisa nggak posting setelah makan yang juga rapi gitu loh. Jadi sebelum dan sesudah makan rapi, karena kita selain makannya bersih, kita kalau lagi kumpul, lagi jajan keluar, kita selalu rapikan meja. Jadi kita susun piringnya, kita susun gelasnya, kita susun sampahnya. Tujuannya sederhana, kan nanti ada yang beresin kan? Nah, kalau kita buat itu jadi lebih rapi, kan tentunya kita membantu dia. Nah, jadi saya pikir begini, kalau mau jadi berkat kan nggak harus yang susah-susah gitu, bisa khotbah di mana-mana, bisa cerita apa dan ini di keseharian aja gitu loh. Harapannya sebenarnya orang yang ngebersihin jadi ngerasa, oh iya kerjaan dia jadi makin lebih gampang gitu loh. Nah, saya sih cuma berusaha dalam keseharian pun kita bisa jadi berkat walaupun tanpa jadi harus yang wah gitu ya, yang wow gitu ya. Ya itu salah satunya sih. Tuh teman-teman, salah satu tadi quotes dah tuh, motivasi dari Kak Danis, pengertian mengenai gimana caranya supaya kita self service lah, walaupun kita lagi dimanapun, di restoran, dan ya teman-teman mungkin lagi jalan sama pacarnya atau apapun, usahakan untuk bisa melayani diri sendiri dulu gitu loh. Jangan waktu di restoran gitu kan kita makan seenak-enaknya tanpa mikirin apapun gitu. Kak Danis, yes, ini mau nanya soal arsitektur sih. Oh gitu, oke. Sebenarnya Kak Danis suka arsitektur tuh dari kapan sih? Dunia arsitektur. Emang dulu backgroundnya suka gambar gitu kan? Biasanya kan kalau orang-orang suka gambar mungkin ada kemungkinan bisa jadi ini kan? Enggak juga ya? Sejujurnya sebenarnya nggak ada latar belakang atau keluarga belum ada yang jadi arsitek. Kayaknya saya pertama yang jadi arsitek sih. Gitu. Nah, kalau ditanya suka arsitek dari mana? Sejak kapan sih? Nah, berbedanya begini, kalau waktu dulu mau kuliah arsitek sama sekarang jawabannya berbeda. Kalau dulu saya mau kuliah arsitek karena jujur waktu itu saya nggak suka hafalan. Berarti Kak Danis lebih ke kalkulasi ya? Enggak juga. Sebenarnya intinya dulu tuh ya nggak terlalu suka hafalan, nggak terlalu suka
apa ya? Jadi nyari kuliah yang kelihatannya santai gitu ya. Walaupun ternyata enggak, tanya aja sama yang yang Yolanda sama-sama. ya. Yolanda, Gebi itu Kan kelihatannya arsitek kan? santai itu kalau dari luar gitu. Dan anak-anak arsitek tuh menurut saya keren-keren sih, bergerombol gitu kalau di Amin. itu apa namanya? Kalau di kampus ya di kuliahan ya. Itu anak-anak arsitek terus bawa apa sih itu semacam tas gitu, Tabung. tabung, Iya. tabung. Untung bukan tabung gas ya dibawa. Gimana anak-anak? Apanya nih gimana? Itu tadi soal apa namanya arsitek. Kalau sekarang saya senang arsitektur karena dulu waktu saya kuliah saya sempat diajarkan begini, entah ini betul atau tidak. Arsitektur is mother of knowledge gitu ya. Oh gitu. Jadi artinya waktu itu saya diajarkan kalau kamu mengerti banyak filosofi tentang arsitektur, kamu bisa hidup dalam segala jenis bidang gitu loh. Dalam arti kamu bisa mengelola hal-hal, masalah, kamu tampung, kamu analisa, lalu outputnya adalah sebuah solusi gitu ya. Gitu, bukan. Solusinya bisa Solusi. macam-macam. Oke. Kan arsitektur waktu kita mendesain sesuatu kan kita juga melibatkan orang yang ada di dalamnya. Masalahnya dia apa? Kita Iya. kasih solusi. Kemudian kita tambahkan dengan estetikanya seperti apa. Nah, itu yang kemudian jadi sesuatu yang makin kemari saya coba gandengkan begini. Saya senang arsitektur ya karena buat saya itu boleh dibilang tetap sesuatu yang lebih profesi yang lebih cool gitu ya. Kayaknya lebih santai waktu kerjanya. Iya. Saya nggak harus pakai dasi selalu, pakai jas gitu ya. Betul. Bisa sneakeran gitu ya, lalu bisa Celana lebih jeans. santai gitu ya. Itu sih yang membuat kayaknya seru aja sih ada di dunia ini. Dan ini apa ya, salah satu industri kreatif gitu. Betul. Itu yang kayaknya bikin kedinamisan selalu ada di dalamnya. Ide-ide, ngeluarin ide, mengelola ide dan seterusnya, itu yang membuat kayaknya jadi seru aja buat saya. Boleh cerita nggak dulu waktu pertama kali lulus kuliah nih kan lulus dari kuliah arsitektur nih. Apa gelarnya apa sih kalau arsitektur tuh apa? Dulu masih ST. Sarjana teknik. Ya. Angkatan berapa kalau boleh tahu? Angkatan. Saya masuk kuliah tahun 94. 94. Kuliah di mana? Pertanyaannya. Di Mercu Buana University. Universitas Mercu Buana. Senior saya teman-teman. Saya 2013 Kak Danis. 94 kamu lagi ngapain? 94 saya masih di surga. Ah, serius? Iya. Saya lahir 95 soalnya. Astaga. Masih berbentuk agar-agar. Tuhan lagi ngebentuk saya. Baru 95 Tuhan mengirimkan saya lah kepada orang tua saya. Ya udah, nggak usah dilanjut yang gitu. Oke. Iya. 94 saya mulai kuliah. 94. Terus enggak waktu lulus kan akhirnya. Maksudnya kerja langsung di dalam dunia arsitektur gitu atau pernah sempat kerja di bidang yang lain gitu? Setelah lulus kuliah. Lulus, iya. Sempat kerja di kontraktor, Oh. tapi kalau nggak salah cuma 8 bulan. Setelah itu ada temen yang membuka jalan gitu ya. Oh, oke. Dan lucunya waktu itu saya berdoa di Komsel minta dapat pekerjaan itu. Terus kalau nggak salah kalau nggak salah besoknya terus saya ditelepon dan saya diterima. Jadi waktu itu senangnya langsung saya ceritain ke teman-teman Komsel. Waktu di kontraktor itu, maksudnya job desk-nya juga sama, arsitek gitu dan segala macam atau beda lah dari yang pernah dipelajari di kuliah gitu? Lebih ke serabutan sih sebenarnya. Oh, serabutan ya. Jadi makanya kan ya nggak seru nih gitu ya. Makanya selalu cari yang baru, selalu cari yang baru. Tapi sampai hari ini masih kontak-kontakan sama teman-temannya yang udah lulus lama banget? Nggak banyak ya. Nggak banyak. Jadi cuma beberapa gelintir aja lah. Oh. Tapi arsitektur sendiri ada nggak sih, Kak Danis kayak bukan pasti ada komunitasnya gitu. Maksudnya Kak Danis tergabung nggak gitu sama Ikatan Arsitektur Indonesia gitu kan? Mungkin bisa bagi informasi di situ atau apa gitu. Kalau komunitas nggak terbatas ya. Cuma kalau yang tadi dibilang Ikatan Arsitek Indonesia itu kan asosiasi. Ya, saya masuk di dalam asosiasi. Nah, jadi anggota lalu kemudian cuma belum
belum-beluman untuk mengurus IPTB aja sih sebenarnya. IPTB maksudnya? IPTB itu semacam izin praktek lah, kira-kira begitu. Jadi itu harus ada syarat dan prasyarat gitu kan yang kita ajukan. Berapa tahun kita bekerja di situ dan seterusnya baru kita bisa ikut atau mendapatkan sertifikasi itu. Oh, kayak lisensi gitu ya? Ya, semacam itulah. Tapi maksudnya kalau dapat lisensi itu tuh, maksudnya apakah ke depannya akan lebih, ketika kita melamar di satu perusahaan gitu, perusahaan akan lebih melihat itu, atau memang pengalaman sih yang lebih dicari gitu, orang-orang arsitektur itu kalau misalnya melamar kerja di satu perusahaan gitu kan, pernah bikin ini, pernah bikin portfolionya ini gitu. Bisa jadi ya, boleh dibilang iya betul. Memang kalau kita punya sertifikasi itu dibutuhkan sama perusahaan-perusahaan. Tapi untuk mendapatkan sertifikasi itu kita juga harus bisa mengerjakan atau pernah mengerjakan proyek-proyek yang tertentu gitu ya, yang memang nggak mudah, sehingga jadi makanya sampai hari ini rada-rada belum-beluman ya, karena ya lebih seru begini juga sih. Sebenarnya pengen sih, ini sebenarnya udah kemarin target 5 tahun yang lalu sampai sekarang belum. Oh, mau ikut lisensi itu ya? Iya, sertifikasi. Oh iya, Kak Danis, dulu kan di gereja lama sempat jadi apa namanya, ketua Yud ya? Bener ya? Iya ya. Dah. Iya, makanya iya, saya betul, nanya. betul. Boleh diceritain nggak gimana? Kebetulan kan ya teman-teman tahu lah, saya juga ketua Yud kan, mau minta masukan gitu. Jadi gimana dulu waktu Gimana menjabat apanya? sebagai ketua Yud selama Begini. berapa periode gitu? Dan kira-kira hal-hal apa yang bisa Kak Danis bagikan untuk teman-teman semuanya? Kan pasti yang nonton juga ada dari pengurus Yud sama pengurus RPI juga kan? Saya dulu nggak terlalu banyak macam-macam. Saya cuma punya konsep begini. Saya nggak pernah memisahkan antara pekerjaan dan pelayanan. Nah, maksudnya apa? Jadi saya mencoba mencari hubungannya antara pelayanan dengan pekerjaan sehingga saya nggak merasa terganggu satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya begini. Tadi kan saya sedikit cerita kalau di arsitektur saya sering presentasi ke klien. Kalau di pelayanan, saya sering share ke teman-teman yang lain atau diskusi atau rapat, sehingga pada saat itu berjalan berbarengan, saya bisa belajar bagaimana cerita kepada teman-teman di pemuda dari yang saya dapat atau yang saya pelajari dari kantor. Dan kebalikannya, apa yang saya lihat, saya alami di komunitas gereja, saya bawa ke kantor, saya jadi materi untuk diskusi atau teknik-teknik dalam berpresentasi dan seterusnya gitu loh. Jadi kalau ditanya gimana rasanya ya karena waktu itu saya menggabungkan dua hal itu sehingga ya saya ada di youth, ada di kepengurusan, ya saya coba gabungkan hal tersebut gitu aja sih. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari panitia lah ya. Gitu. Pertama dari Yola nih. Ini Yola nanya Kak Danis waktu kita lagi ini kan ngobrolin lah untuk kejadian hari ini. Gimana rasanya jadi ketua kreatif ministry di gereja ini? Kan tadi jadi ketua di gereja sebelumnya. Itu gimana tuh? Maksudnya waktu itu bisa ditunjuk? Nggak apa-apa lah cerita gitu kan. Kalau bisa ditunjuk yang jawab bukan saya. Oh gitu. Nah tapi di satu sisi saya seneng. Kenapa? Karena saya dikelilingi sama orang-orang yang talented people gitu ya. Jadi itu salah satu moto hidup saya. Jadi saya kalau nyari komunitas, cari orang-orang pinter. Oke. Saya mencoba nyebur di situ. Oke. Nah, di sini kan banyak orang-orang bertalenta gitu loh. Kalau saya diceburin di situ, jadi saya senang gitu ya. Kedua yang membuat saya tertarik pada saat itu adalah waktu mendengar kata creative ministry. Tapi sebelumnya bukan creative ministry kan? Ya, itu yang saya nggak tahu. Malah saya berpikiran creative ministry itu nama itu disebut, ya. Jadi itu Kak Danis yang nyetusin. Enggak. Emang
Jadi saya jujur tertarik sekali pada saat tiba-tiba kayak eh, uh eh, pelayanan yang kreatif gitu ya. Oke. Jadi kayaknya seru aja untuk terlibat di dalamnya. Itu sih itu waktu pertama ditanya mau nggak mengelola tim kreatif ministry. Yang saya dengar kreatifnya Oh. gitu loh. Itu yang Ministrinya belum kedengeran. belum kedengeran. Tapi jujur Kak Danis. Kira-kira kalau sampai kapan ngejabat? Harusnya sih 2020 ya. 2020 ya. Oke, siap. Om siapa? Om David ya? Oh iya benar. Halo Om David. Kalau misalnya Kak Danis di tahun-tahun yang akan mendatang dikasih kepercayaan lagi untuk menjabat lagi. Em, harus dijawab ya. Haruslah. Kan sebuah pertanyaan. Selama apa yang saya kerjakan bisa jadi berkat, selama apa yang saya kerjakan bisa jadi inspirasi, bisa jadi sesuatu yang penting gitu ya, saya bergairah terus gitu ya. Tapi bila mana hal-hal tersebut sudah hilang gitu ya, jadi nggak seru lagi sih dalam arti saya cuma berharap bahwa apa yang saya jalani, apa yang saya pikirkan itu bisa jadi berkat dan kalau itu dianggap sebagai sebuah kesempatan, saya akan coba jalani terus gitu. Oke. Sip. Nah itu tadi tentang kreatif ministry ya, pengalamannya Kak Danis ya. Nah ini ada pertanyaan juga dari masih sama dari teman-teman panitia kemarin waktu kita diskusi untuk kegiatan hari ini ya Kak Danis. Ini dari Rehan Kak Danis. Rehan. Gimana Rehan? Rehan nanya, dulu waktu muda pernah gagal gak sih? Sampai hari ini pun saya sering gagal. Nah ketika gagal gimana tuh cara move on-nya lah? Jujur saya bukan pribadi yang mudah untuk move on. Oh gitu. Jadi pada saat saya gagal tuh biasanya saya down ya, jujur. Jadi istilahnya aduh kenapa ya. Lalu kemudian biasanya jadi menyalahkan diri sendiri atau mencari apa yang bisa disalahkan. Iya. Nah, tapi saya belajar banyak dari pendamping saya bahwa hidup itu kan harus melihat ke depan. Betul. Itu sebab kenapa jendela depan mobil lebih besar dibanding kaca spion gitu. Oke, ini filosofi banget nih. Ini filosofi banget nih saya suka. Artinya betul kita boleh lihat ke belakang kenapa kita salah, kenapa kita gagal, tapi porsinya nggak lebih besar dari kaca depan gitu. Nggak mudah buat saya, tapi saya coba jalani itu terus gitu ya. Jadi artinya kalau saya gagal, betul saya nanya dulu kenapa nih gagal, apa sebabnya, tapi lebih banyak porsi dan energinya untuk mencari solusi. Gimana supaya nggak gagal lagi, dan tapi yang paling penting adalah gimana bisa move on dari kegagalan itu. Oke. Kak Danis, kalau misalnya nih dalam pekerjaan, ini misal saya kalau misalnya lagi suntuk banget nih biasanya tuh makan sih, larinya makan gitu. Kalau Kak Danis pernah nggak lagi suntuk banget gitu, entah pekerjaan kayak entah apapun, itu biasanya apa yang sih yang Kak Danis lakuin gitu? Saya tuh mencoba. Apa nggak pernah suntuk? Bukan. Iya. Boleh dibilang sering. Sering ya. Nah, jadi biasanya begini, saya tuh kalau mau kerja, saya siapin media kerjanya dulu gitu loh, supaya di mana saat saya kerja, saya nyaman gitu ya. Nah, singkat cerita, di rumah saya banyak spot-spot yang menurut saya my favorite place gitu loh. Jadi biasanya pada saat suntuk saya ke spot-spot tersebut sih. Banyak spotnya, salah satunya mungkin nonton TV, spot untuk ngelihat ikan gitu ya, spot untuk duduk di taman. Nah itu yang saya siapkan pada saat suntuk-suntuk itu. Ya mencoba
dari apa yang ada di sekitar aja sih. Tapi emang waktu ngedesain rumah tuh kan waktu beli rumah nih Kak Danis. Itu sempat didesain lagi rumahnya karena Kak Danis arsitektur kan? Atau memang ya udah begitu aja gitu dulu waktu beli rumah gitu? Sempat Saya diatur gitu. Apa desain interior ya kalau orang bilang ya? Bener gak sih? enggak, saya rumah yang lama saya pugar total, Rumah yang lama rumah yang ini kan? Rumah yang di ini kan Geraha kan? masih di Geraha. Lalu saya desain baru dengan banyak pemikiran-pemikiran tentang green movement sehingga sekarang kita bisa, saya dan keluarga bisa nikmati, dan pada saat suntuk-suntuk itu Iya, iya. bisa menstimulasi yang suntuk-suntuk jadi sesuatu yang lebih fresh. Tapi balik lagi nih, pernah ngeliat Instagramnya Kak Danis lagi nih. Oh. Itu dalam postingannya Kak Danis tuh saya seneng lihat itu. Apa? Yang kayaknya tingginya bunga sama citra tuh ya. Kak Danis ukur-ukurin di tembok gitu. Itu kalau saya ngelakuin itu di rumah sama bapak saya mungkin saya bisa diusir dari rumah. Tapi itu maksudnya memang sengaja gitu. Emang ya buat Jadi begini, inilah. saya selalu punya konsep itu kan sebenarnya kalau di arsitektur, kalau teman-teman yang nanti atau ada di bidang arsitektur mungkin pernah seperti dengar statement ini, kalau bahwa bangunan itu adalah representasi sebuah sejarah gitu loh. Oh. Nah, di rumah saya itu ada banyak, misalnya begini, waktu saya pugar rumah lama itu ada beberapa tempat yang saya nggak pugar, Oh, oke. sehingga sampai hari ini ada keramik rumah lama yang masih saya pertahankan Di rumah yang itu kan. di rumah yang sekarang, dan itu tujuannya adalah mencoba ngingetin dulu rumahnya seperti itu loh, sekarang udah Tuhan jadikan lebih baik, jadi saya selalu ingat sama rumah yang dulu. Nah, salah satunya adalah saya coba lakukan buat anak-anak gitu ya. Jadi sejarahnya anak-anak saya coba gabungkan sama sejarahnya bangunan tersebut. Jadi mereka di tahun berapa, tingginya berapa, lalu pertumbuhannya tiap berapa tahun, berapa senti, dan seterusnya. Itu jadi sebuah, apa ya, kalau kita udah besar nanti, anak saya udah menikah, dulu saya segini loh. Bahkan dari yang umur 4 tahun, 3 tahun ada ukurannya. Jadi dulu di rumah yang lama itu saya ukur di pintu, dan pintunya sekarang saya frame di salah satu posisi di rumah saya. Gimana maksudnya? Jadi Di rumah yang lama saya pun mengukur tinggi anak saya dari umur 3 tahun Rumah yang sebelumnya, tapi ukurnya di pintu. Oh. Nah, pintunya saya nggak buang, pintunya sekarang saya pajang. Oh, gitu. Nah, yang di Instagram itu kan dulu belum ada Instagram. Kan saya ngeliatnya Iya. postingan di Nah, itu Instagram. setelah ada rumah yang baru, dan saya coba melanjutkan sejarahnya anak-anak saya di rumah tersebut. Nah, Kak Danis, ini pertanyaan yang paling disukai oleh anak-anak muda lah. Masa? Bener. Kak Danis harus jawab dengan jujur nih. Ya. Dulu gimana bisa ketemu sama Kak Astrid, kisah cintanya gitu kan? Boleh diceritain ya? Kalau ketemu ya karena tatapan sih. Oh gitu. Dulu satu gereja atau? Satu gereja. Oh, satu gereja. Ya. Terus. Ya. Ragu-ragu gitu jawabnya. Mungkin zaman waktu remaja itu kan kita kadang-kadang biasa, nggak tahu ya, kalau saya ngerasa Ya, ini saya seneng nih. kakak adik gitu ya. Anak-anak sekarang. Oh gitu juga. Bukan, papi mami. Bercanda. Ya kakak adik gitu. Itu panggilan sayang atau gimana? Enggak, ya pokoknya ya awalnya sih memang mau kakak adik, dan kebetulan saya anak bungsu, istri saya anak sulung gitu ya. Jadi saya seperti pengen mencari-cari, pengen punya adik gitu ya, sementara dia mencari-cari pengen punya kakak gitu ya. Itu aja sih, pas banget memang. Ih, sedap. Beda berapa tahun sih Kak? Makasih. 3 tahun. Tuan Kak Danis. Iyalah, iya. Terus apa ya? Biasanya dulu kalau Kak Danis kelahiran berapa?
Aduh, tadi kan angkatan 94. Kalau anak-anak 90, anak-anak tahun-tahun 95-an lah. Heeh. Itu apa ya? Kalau misalnya pacaran gitu kan pergi nonton gitu sama kan biasa kan? Atau apa namanya? Ya maksudnya sama kan kayak sekarang gini kan. Cuma kan bedanya kalau dulu sama sekarang kan, kalau sekarang kan ada WhatsApp, ada Instagram. Jadi mau ngabarin cepet. Nah kalau dulu Nanti kalau saya ceritain kalian nggak ngerti lagi. ya nggak apa-apa. Justru kita pengen tahu dulu tuh gimana sih gaya pacarannya. Yang gitu. pasti surat-suratan. Oh, surat-suratan. Nah, Berapa hari sekali tuh? Iya, Baru bisa itu dibales istilahnya kita kalau sekarang tuh kita nungguin tukang paket gitu ya, JNE dan sebagainya gitu. Kalau dulu nungguin tukang pos. Kalau ada tukang pos datang ke rumah, itu benar tuh seperti yang dicerita-ceritain orang tua kalian gitu loh, bahwa kayaknya deg-degan dapat sesuatu. Nah, itu yang saya alami. Oh, Tukang pos tuh jadi sesuatu yang diharapkan di rumah. Kalau dulu bahkan saya surat-suratan ke sekolah. Jadi saya bikin surat, saya alamatkan ke sekolahnya dia, dan kebalikannya dia bikin surat dialamatkan ke sekolah saya. Jadi kan kalau di sekolah itu zaman dulu itu di TU tuh ada kaca, ditaruhin dah tuh surat-suratnya, dan saya selalu senang kalau itu surat buat saya gitu. berarti Nggak kebayang kan? enggak, saya justru ngebayangnya kalau itu terjadi dengan anak-anak sekarang gitu. Nah, anak-anak sekarang nih ya, maksudnya gak ketemu 2 hari 3 hari aja, atau misalnya nggak ngechat gitu kan, kemana sih kamu gitu. Nah, saya ngebayangin kalau kita dibawa ke zamannya Kak Danis gitu. Tapi maksudnya dulu tuh ya seperti itu gitu ya. Terus maksudnya dalam misalnya pas ketemu tuh berarti rasanya senang banget dong. Bisa ketemuan gitu. Kan nggak mungkin setiap hari ketemu kan. Betul. Nggak bisa juga nelpon karena dulu telepon juga boleh dibilang Mahal banget ya. masih langka. Hmm. Iya, jadi ketemuan itu jadi sesuatu yang wah banget sih. Apa namanya? Ya kita tuh apa ya, boleh dibilang menikmati apa ya, deg-degannya pada saat satu surat datang, kedua pada saat mau ketemuan, karena kan belum ada chat kan. Iya, Kita betul. janjian tuh bener-bener minggu sebelumnya nanti kita di sini ya gitu. Jadi selama seminggu kita mau komunikasi pakai apa kan? Jadi kita belajar deg-degan gitu ya. sabar untuk bertemu dengan dia. Iya, nungguin belajar sabar sesuatu. Iya, itu nungguin surat itu ya. Iya. Bener. Tapi dulu waktu ketemu tuh kira-kira berapa, seminggu sekali kah atau? Karena teman gereja, Oh, jadi seminggu sekali udah biasanya langsung ketemu sih. kalau malam minggu gitu juga sama lah ya, sama. Sekarang dulu juga sebenarnya sama-sama. Malmingan juga kan, bener gak sih? Enggak ya. Enggak Dulu juga. mungkin saya rada-rada Malu apa gitu. bukan ya. Rada-rada old school kali ya pacarannya. Oh, Jadi old ya cuman di gereja nganterin pulang, terus Oh. kemudian jemput udah selesai. Naik sepeda? Enggak lah, jauh. Oh, jauh. Saya enggak sekuno itu. Enggak, soalnya Kak Danis, saya sering lihat Kak Danis naik sepeda berdua, naik itu, sepeda yang itu. Dan itu, kalau anak-anak sekarang bilang tuh, banget, apa sih? UWU lah. Saya ngeliat di Instagram itu, UWU apa sih, UWU gitu. Ya waktu itu saya komitmen sama istri juga komitmen begini, bahwa kita jangan cuma mesra pada saat pacaran gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kita mau pacaran senantiasa bahkan setelah menikah gitu loh. Jadi itu yang harapannya bisa dibangun terus karena nggak gampang loh. Betul. Setiap hari ketemu, setiap hari ngelihat. Kalau yang pacaran kan cuma ngelihatnya kan ya sekarang mungkin 2 hari sekali. Kalau ini setiap hari ketemu memaintain untuk tetap bisa seru gitu ya. Ya saya pikir harus disepedain. Harus disepedain. Oke, Kak Danis. Oke, ini ada beberapa Oh, masih ada? Kak Danis. Nggak kemana-mana kan? Enggak kemana-mana, masih di situ aja. Terus tadi udah suka ngumpulin barang bekas tadi. Ini dari Eljo nomor 4. Gimana rasanya waktu itu ikut dulos? Sebelumnya di gereja sebelumnya ada nggak sih kegiatan-kegiatan kayak gitu? Mirip tapi nggak ada yang se ekstrim ini ya. Masa sih? Tapi kan sebagai jebolan dulos
saya komitmen nggak mau cerita banyak-banyak gitu. Oh gitu, supaya Tapi boleh dibilang itu melatih saya sangat untuk mengerti bagaimana memutuskan, bagaimana melihat situasi, dan bagaimana merespon. Gitu aja sih. waktu itu sama siapa? Sama Sama Cindy Aldo, Cindy, sama Hagai. Oh Hagai. Berapa hari sih Kak? Kayaknya hari Sabtu ya berangkat. Iya, Hari Minggu 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Puji Tuhan hanya 1 malam. Nih Kak Danis, ada nggak sih sedikit pesan dan motivasi buat teman-teman kita nih dari PBI RBI dan dari teman-teman semuanya yang nonton di kegiatan kita hari ini gitu. Mungkin simpelnya begini kali ya. Kalau Ronaldo itu jago main bola, itu bukan dalam semalam dia tiba-tiba jago main bola. Tapi ada tahunan bahkan dia berlatih dan nggak pernah dikasih lihat atau jarang sekali dikasih lihat, dan itu yang membuat dia begitu jago main bola. Nah, saya cuma mau share sama teman-teman di PBI RBI, apa yang kita tanam itu nanti akan tumbuh. Jadi kalau sekarang hari ini kita tanam cabai, nanti tumbuhnya adalah buah cabai. Betul. Kalau hari ini kita tanam kemalasan, nanti akan muncul hal-hal yang nggak enak gitu. Tapi kalau kita hari ini tanam rajin, komitmen, belajar walaupun nggak ada yang lihat, tetap setia walaupun nggak ada yang memantau, tetap terus belajar walaupun nggak dituntut oleh sekolah gitu ya. Itu nanti kita nggak tahu kapan, tapi Ronaldo akan muncul gitu ya. Kalau kita melakukan hal kerja kayak keras gitu. lah ya. Jadi kehebatan itu nggak ujuk-ujuk datang. Sukses itu nggak ujuk-ujuk datang dalam semalam. Itu dipupuk. Sama kayak orang latihan musik itu nggak bisa ujuk-ujuk. Bisa, tapi dia latihan terus. Oke. Oke, teman-teman, Kak Danis, thank you banget nih. Sama-sama. Udah bisa sharing hari ini. Mohon maaf nggak bisa salaman. Yes. Gimana nih kita? Gini aja. Oh, gini aja. Iya. Oke. Nah itu tadi teman-teman pembicaraan kita, sharing-sharing kita mengenai kehidupannya Kak Danis sedikit. Dan saya percaya teman-teman pasti banyak mendapatkan sesuatu yang baik lah dari tadi hasil perbincangan kita. Dan itu aja sih yang mau kita sampaikan. Sekali lagi Kak Danis, thank you banget. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Kak Danis. Mari semuanya teman-teman yang ada dimanapun berada, tepuk tangannya buat Tuhan. Dan sama-sama katakan, sungguh nyata Engkau Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun kau yang terindah.
Yesus pasti memberkati. Sungguhnya Dan kita sama-sama bangkit berdiri di manapun tempat berada.